Waktu itu saya ingat di Ueno Station. Saya datang dari antara Kota Siapa sampai di Ueno Station, KC Line. Uang saya itu 1.500 yen. Ya, 1.500. Di dompet 1.000, di kantong 500. Saya naik eskalator, ada wanita, mungkin Mesir, saya tidak tahu, tapi muka-muka Arab. Dia itu bawa koper 3. Salahnya ini perempuan juga, dia mau sekaligus angkat ini kopernya 3 langsung. Harusnya kan 1 persatu, tapi dia mau itu sekaligus 3. Jadi saya itu menegur dia, saya bilang kalau diizinkan saya bantu, saya angkat kopernya. Oh, terima kasih banyak ya. Saya angkat. Saya tanya sampai kemana? Dia bilang mau ke Hatongaya kah? Hatogaya. Iya. Jadi pindah ke JR lah. Dari KC saya antar ke stasiun JR. Saya lihat-lihat Hatogaya. Pokoknya tiketnya itu harganya 1.000. Harganya 1.000. Tiketnya harganya 1.000. Saya tanya, saya bilang ini tiketnya 1.000. Dia bilang bisa tidak saya bayar pakai dolar. Aduh, saya bilang di sini tiketnya itu harus pakai yen. Dia bilang bagaimana, saya punya dolar saja. Oh tidak apa-apa, saya punya uang. Saya kan lega karena masih ada 500. Saya belikan dia tiket uang 1.000. Kasihlah dia tiket. Saya mau suruh dia masuk, dia tidak tahu lagi kemana. Banyak itu anunya. Jadi terpaksa saya harus beli juga Nyujo Kento untuk masuk kan. 130 yen, saya beli 130 yen. Terpecah lagi nih uang 500, tinggal 370. Masuk saya antar sampai di atas kereta. Di kereta dia buka kopernya, dia kasih saya bingkai-bingkai yang ada gambar Ka'bah macam-macam. Dikasih saya, terima kasih, saya antar jadi satu stasiun saya di atas kereta juga. Kembali lagi dengan kereta yang lain, baru saya keluar. Uang 370. Haus lah, panas waktu musim seperti itu, haus. Beli saya minuman 120 yen. Tinggal berapa? 250. Hari itu saya janjian dengan teman itu untuk rapat meeting di Ueno. Baru waktu itu saya tinggal itu di pokoknya tidak cukup untuk uang pulang. Ini 250 sudah tidak cukup untuk beli tiket. Jadi saya harus itu nekat jalan kaki. Tidak mungkin saya minta juga dari teman saya kan. Ketemu saya dengan teman, bicara. Teman ini waktu mau pamitan, dia kasih keluar dompetnya. Dia taruh di atas meja. Dia bilang, Abe-san, selama ini kamu itu bantu saya punya pekerjaan dan tidak pernah kamu minta itu bayaran. Entah kenapa hari ini hatiku besar untuk kasih Abe-san itu isi dompetku semua. Saya kaget. Saya pertama tolak, saya bilang, tidak usah, ini kan selama ini saya bantu itu memang karena ya memang saya mau bantu, bukan saya berharap bayaran, jadi tidak usah. Dia bilang, kalau Abe-san tidak mau ambil ini uang, saya tinggalkan di meja ini. Jadi entah siapakah yang ambil, daripada orang lain ambil, lebih bagus mungkin Abe-san yang ambil. Jadi terpaksa saya terima itu dompetnya, saya buka, saya kasih keluar uang. Di isi dompet itu ada kurang lebih 75.000 yen. Wah, gemetar hati saya itu, gemetar. Setelah berpisah di depan orang sebegitu banyak itu dibuka stasiun Ueno, saya mungkin setelah dewasa saya menangis di depannya orang. Saya pikir ini Tuhanku, ini betul-betul yang saya pakai itu 1.250 yen yang saya pakai, tinggal 250. Saya tanpa menunggu beberapa hari, mungkin sekitar 2 jam lah setelah saya pakai itu uang, saya dikasih uang 75.000. Oh, menangis saya. Menangis dan saya bertanya kepada diriku, apa lagi yang saya harus ragukan? Saya diberangkatkan ke Mekah 2 kali. Diundang dari Raja Fahd ya. Berangkat naik haji. 2 kali saya umrah, itu diberangkatkan sama kelompok Shinto di Jepang. Luar biasa kan? Saya itu ke Arab Saudi itu 4 kali, tidak pernah saya keluar uang. Tapi semua orang di Indonesia pikir berangkat haji kalau tidak ada uang kan tidak bisa. Ini tidak. Saya tidak pernah pakai uang.
1 yen pun tidak pernah saya keluar uang. 2 kali diundang Raja Fat, 2 kali diberangkatkan dari kelompok Sinto di sini. Kelompok Sinto mengatakan begini, saya senang kalau Abe Sang itu berilmu Islam, karena Abe Sang bisa bagi-bagi ilmunya kepada kami. Jadi ilmu Islam itu bukan dibutuhkan orang Islam saja, tapi mungkin yang tadi saya sebut, Islam itu adalah kehidupan. Jadi hidup lebih enak, lebih nikmat, lebih indah itu mungkin ada di dalam ilmu Islam. Saya ke Arab Saudi waktu 3 bulan saya di situ umrah. Banyak uang, banyak dikasih kelompok Sinto. Selain tiket, uang jajan mau banyak sekali. Nginap di hotel pas di depannya Ka'bah, di depan Masjid Haram. Saya masukin ke deposit box, itu uang semua, sudah berbentuk real ya. Hari itu entah kenapa sebelum saya pergi sholat duhur, itu dari deposit box saya kasih keluar semua itu uang. Jadi saya kasih orang hotel, deposit box ini kuncinya, tolong dia ambil semua itu. Ini kan kantongnya pakai rosleting di sini, masuk begini, pakai jubah panjang. Untuk mengambil uang ini harus tarik naik begini. Ini kan terkancing di sini. Sholat duhur, habis sholat duhur, tawaf, zikir-zikir, berdoa. Salahnya ini mungkin doanya ya mungkin. Jadi doa saya itu begini, ya Allah, saya tidak tahu apa lagi yang saya harus berikan. Saya tidak tahu, terlalu banyak saya terima dan tidak ada yang saya bisa berikan. Sekarang Tuhan, apa yang Engkau mau ambil dari saya, termasuk nyawaku, ambillah. Saya berdoa begitu. Sudah berdoa, menangis-menangis kalau berdoa. Berdiri mau minum zam-zam. Ini kan selama ini di sini besar, ini karena uang tebal loh. Bangga saya dengan uang tebal. Waktu mau pergi minum air zam, ini yang tebal begini saya tidak rasa. Ya kan langsung keringat dingin toh. Saya begini, uang tidak ada. Saya langsung angkat itu juga. Rosleting masih tertutup. Buka rosleting, saya tahu tidak ada uang. Lubang tidak ada. Jadi kantong robek tidak, kancingnya masih tetap tertutup, uang hilang. Yang masalah ini karena saya sudah berdoa. Jadi saya sudah serahkan kepada Tuhan kan. Apa saja yang Engkau mau, ambillah. Nah sekarang Tuhan ambil uang. Yang masalahnya saya tidak punya persiapan untuk melewati 3 bulan ini tanpa uang ini. Pusing saya. Untungnya uang hotel sudah dibayar. Yang bermasalah ini kan uang makan. Hotel tidak termasuk makanan. Jadi saya itu seminggu di Arab itu kalau habis sholat subuh kan orang-orang pengemis itu yang sudah dipotong tangannya itu berbaris untuk dikasih roti dengan madu dari hotel-hotel. Jadi saya ikut berbaris di situ, ikut berbaris, orang yang hitam tidak ada tangannya berbaris. Semua itu bawa kantong plastik. Jadi berapapun yang kita minta dikasih. Minta 10 dikasih 10, minta 50 dikasih 50 roti. Tiba giliran saya, berapa ditanya, saya bilang roti 2, madu 1. Kenapa sedikit sekali? Ini roti kalau hangat masih enak, tapi kalau dingin, keras. Itu gigi. Harus dicelup dalam air itu baru bisa di. Jadi 2 saja saya minta. 2. Itu seminggu. Separuh saya makan habis sholat subuh, separuhnya habis sholat duhur, terus separuhnya lagi habis sholat maghrib, tengah malam separuhnya saya makan. Itu seminggu saya melakukan itu. Seminggu kemudian saya ditegur lagi di Masjidil Haram. Dari mana? Langsung bahasa Indonesia, berarti muka saya sudah seperti Indonesia. Dari mana? Dari Jepang. Kayak orang Indonesia saja. Bapak dari mana? Oh, dari Malaysia. Ternyata orang Malaysia. Nginap di mana? Saya bilang di hotel situ, Hotel Mekah. Oh, kebetulan kami juga di Hotel Mekah. Lantai berapa? Lantai 2. Oh, kebetulan kami juga rombongan lantai 2. Nanti mulai hari ini ikut saja rombongan kami makan sama-sama. Lantai 2, sejak hari itu saya dapat makan gratis. 1 hari 3 kali. Buffet. Hodai. Sepuasnya. Hodai. Diantar lagi pergi di peternakan unta, pabrik Al-Quran, gratis.
gratis. Habis pulang, sudah hari maunya pulang ini orang Malaysia, saya bangun cepat-cepat siap, habis sholat apa semua. Koper-kopernya orang ini saya angkut dari kamar satu persatu ke lobi. Saya angkut. Orang Malaysia tanya, kenapa Abdul Salam melakukan itu? Saya bilang, saya terlalu banyak menerima dan tidak ada yang saya bisa beri kecuali tenaga. Saya sudah dikasih makan hampir 1 minggu, dibawa kemana-mana, ya izinkanlah saya itu membantu seperti begini. Oh, hebat. Setelah itu, sebelum mereka berangkat, karena perpisahan kan cukup menjadikan, walaupun seminggu loh. Jadi saya kembali ke kamar, menyendiri. Ada yang ketuk-ketuk pintu. Ternyata ibu-ibu, para ibu-ibu orang Malaysia ini. Dia bilang, Abdul Salam, Islam itu mengajarkan kalau kita ketemu dengan mualaf, kita bersedekah. Dia kasih saya amplop. Saya pikir, oh saya dapat uang. Amplop saya lihat, habis mereka berangkat saya buka amplopnya. Ternyata dari uang yang hilang itu, 1/3 dari uang yang hilang itu saya dapat dari orang lain. Alhamdulillah. Tapi saya tidak berani pakai. Masih gemetar-gemetar saya punya hati. Hilang lagi. Iya, saya takut nanti hilang lagi. Deposit box. Hari itu saya sholat, habis sholat Isya di Masjid Haram, tawaf begitu, mengaji zikir-zikir. Ada lagi yang tegur saya. Dari mana Pak? Oh, orang Indonesia. Dari mana juga Bapak? Saya bilang dari Jepang. Bapak dari mana? Dari Banjarmasin apa kalau tidak salah. Nginap di mana? Di Hotel Makkah. Sama dengan kami. Di lantai berapa? Lantai 2. Wah, kami juga baru tadi check in. Ternyata orang Malaysia keluar, orang Indonesia masuk. Nah, diajak lagi makan. Makan lagi. Jadi 1 minggu saya makan gratis lagi. Hanya sayangnya orang Banjarmasin pulang tidak kasih saya sedekah. Tapi tidak apa-apa. Setelah itu uang yang saya terima dari orang Malaysia ini saya mau belanjakan, saya pikir, karena pernah saya bawa kurma Nabi coba ini ke Jepang, ibu saya itu cukup suka. Jadi saya belikanlah untuk ibu saya 1 kilo, saya beli sejadah, sisa sedikit uangnya. Setelah sampai di hotel, karena saya beli yang murah ini kurma, sampai di hotel saya berulat, ada ulatnya. Aduh, saya pikir ini yang mau dikasih orang tua. Kalau saya sendiri makan sih tidak apa-apa. Jadi saya bertanya kepada orang hotel. Saya bilang, ini saya niatnya mau beli kepada orang tua saya. Tapi ternyata kurmanya berulat. Bagaimana caranya? Dia bilang, tidak ada masalah sebenarnya, dikupas begini, ulatnya dibuang, baru dimakan. Saya bilang, kalau saya tidak apa-apa. Jadi masalahnya orang tua saya, jadi kan tidak mungkin. Saya bilang, ibu ini berulat tapi tidak apa-apa. Tidak mungkin. Jadi saya bilang, ya terpaksa ini saya tidak bawa pulang, tapi bagaimana dibuang juga sayang. Orang hotel bilang jangan dibuang. Banyak orang-orang kulit hitam itu di luar yang angkat-angkat air zam-zam, kasihlah mereka. Saya bilang, saya sekarang mengatakan, saya tidak sampai hati. Saya tidak tega memberikan kurma yang berulat kepada orang-orang itu. Karena saya tahu bilang ini berulat. Jadi kamu saja yang kasih kalau kamu mau kasih. Seandainya ada pahala yang didapat dari ini, semua milikmu, saya tidak. Karena saya tidak berani. Tidak apa-apa nanti saya kasih. Dia pergi kasih. Saya pergi sholat di Masjid Haram. Kembali dari Masjid Haram sholat, orang hotel itu tepuk tangan semua. Wah, Abdul Salam. Saya dipanggil itu Abdul Salam yang tidak kenal tidur waktu itu di hotel. Karena saya tidak pernah tidur memang. Tidur paling setengah jam langsung ke masjid. Tepuk tangan orang hotel. Jadi saya tanya, kenapa? Dia bilang, tadi ada tamu datang. Bawa macam-macam. Ini. Itu mungkin ada 5 kantong. 5 kantong buah-buahan, sajadah, surban, kurma Nabi, dan lain-lain. Dengan ada 2 amplop. Satunya itu saya sudah yakin isinya uang, karena tebal. Sebelum saya pegang saya sudah tahu uang. Pertanyaannya, siapa ini yang kasih saya? Ada surat. Jadi saya bukalah suratnya. Surat itu bahasa Indonesia. Dia bilang, Bapak Abdul Salam
saya anaknya bla bla. Ternyata waktu saya naik haji, pesawat pulangnya itu ada orang Indonesia, orang Medan, orang Medan, orang tua, sakit dia, anaknya kecil-kecil, perempuan, istrinya sudah tua. Jadi saya bilang saya dorong kursi rodanya bapak. Jadi saya yang dorong, bapak ini ternyata mual-mual juga. Jadi dia itu tiba-tiba mau muntah, baru kan tidak ada apa-apa. Jadi terpaksa saya yang Nahan, yang nahan muntahnya. wadah Ya, baru bawa ke toilet. Sampai di pesawat saya keliling cari dokter. Setelah begini bapak mungkin ini bapak mungkin dia bersyukur dengan begitu yang saya lakukan. Dia bilang, Abdul Salam, kapan kamu mau ke Arab Saudi? Jangan lupa kabari saya. Saya bilang, oh iya Pak, salah. Jadi sebelum saya berangkat waktu itu, saya email memang ini si bapak. Bilang saya mau ke Arab Saudi, saya nginap di hotel ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena dia suruh saya kabarin dan saya sudah janji kabarin. Nah ternyata anaknya si bapak ini, anak perempuannya yang tua itu menikah sama orang Arab dan orang yang kepercayaannya raja. Nah, jadi ini bapaknya tugaskan kepada anaknya bahwa itu ada saya punya kawan itu di hotel ini, kamu bawakan barang-barang. Wow, itu buah-buahan. Saya pikir kalau saya sendiri makan ini bisa butuh waktu 3 bulan barangkali. Tambah 3 bulan. Tambah 3 bulan. Jadi mau saya bagi. Itu buah-buahan saya bagi sama orang tamu-tamu lain. Kurma Nabi 5 kilo. Saya beli 1 kilo yang berulat dan saya tidak mampu memberikan orang. Saya dapat kurma Nabi 5 kilo. Dan yang istimewa tempatnya itu banyak garis-garisnya yang bermas-mas begitu. Ya. Istimewa 1 kilo. Wow, luar biasa. 1 kilo saja saya ambil. 4 kilonya saya bagi-bagi juga sama orang. Masalahnya ini amplop toh. Amplop ini isinya ini yang Penasaran. di amplop saya kasih masuk saya di kantong ke kamar dulu. Saya buka amplop ini, uang yang hilang itu kan sepertiganya sudah dapat. 2 kali lipatnya uang yang hilang itu di dalam amplop itu. Aduh. Saya bertanya lagi, apa lagi yang saya harus ragukan? Uang tidak ada. Ya, uang tidak ada. Tetap Allah menghidupkan saya, memberikan yang lebih lagi. Mungkin kalau saya punya uang itu tidak hilang, mungkin paling makannya itu yang pinggir-pinggir jalan, yang ayam yang begini bentuknya. Paling itu saja. Tapi karena itu uang hilang, akhirnya saya dapat makanan yang enak, ada salad, ada buah, istimewa. Uang hilang, kembali lagi uangnya. Jadi saya itu di Arab Saudi, di Mekah, akhirnya tuh bertambah uang saya itu pulang. Kan biasanya berkurang. Kita belanja, ini bertambah pulang. Bertambah pulang, jadi uang yang saya diberikan oleh kelompok Sinto itu, saya kembalikan. Uang jajannya itu, saya kembalikan. Ini kan kita tidak tahu rencananya Tuhan itu bagaimana. Kadang-kadang kita itu putus asa dengan hilangnya uang itu. Aduh, terus terang saya itu betul-betul mau menangis karena masih ada 3 bulan. Baru uang tidak ada sama sekali. 1 hari pertama saya terima itu roti. Waktu pertama saya makan enak karena hangat. Waktu subuh saya mau makan itu, rasanya saya mau banting saja. Kerasnya luar biasa. Tapi ya namanya saya berusaha sabar dan mensyukuri itu. Ya, mungkin Allah itu mencoba memberi yang keras. Kalau kita menikmati juga makan, walaupun gigi itu agak bunyi-bunyi sedikit, akhirnya diberikan juga yang enak. Jadi jangan pernah putus asa untuk. Jangan pernah putus asa. 3 bulan ini uang tidak ada. Oh, nggak kebayang. Baru sudah jelas-jelas memang 100% saya salah. Dan tidak ada orang yang saya bisa salahkan. Kenapa saya pergi ambil itu uang dari deposit box? Kenapa saya berdoa juga bahwa Tuhan apa saja yang kamu ambil. Harusnya saya berdoa kecuali nyawa.
berdoa harus hati-hati. Ibronya itu ya. Jangan sembarang berdoa. Ibronya. Berdoa hati-hati. Kalau nggak pernah bisa kita ulangi. Aku salah itu tadi. Revisi. Tidak bisa. Tapi alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi letaknya atau tempatnya keraguan. Karena alhamdulillah Allah itu sudah memperlihatkan buktinya bahwa dia itu ada dan kuasanya itu luar biasa. Ini kan tergantung kita. Kita menganggap, oh saya beruntung ini, uang hilang, dapat lagi uang. Berarti nanti kalau ini hilang lagi, 2 kali lipat lagi bertambah. Hilang lagi, 2 kali lipat lagi bertambah. Salah, namanya tidak bersyukur. Namanya tidak bersyukur.